Shalom, selamat malam Shalom, sidang selamat jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang di ruangan ini, oma-oma di lantai bawah, dan seluruh sidang jemaat yang menyaksikan secara live streaming. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang, untuk beribadah kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kebaikan-Mu yang tiada terukur kami boleh rasakan hingga pada saat ini. Dan kami mau datang membawa doa penyembahan kami di hadapan Tuhan. Karena kebaikan, karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji Engkau, menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Karena anugerahnya, karena kebaikan. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bersyukur Tuhan, ku ada sebab anugerah-Mu. Amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah. Ya Tuhan, kami ada karena anugerah. Ada Karena kasih. karena Kami mau berterima kasih kepada Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ku berterima
hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih anugerah-Mu. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat Hari ini kasih kami dan datang rahmat-Mu yang tiada terukur. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah Tuhan. Kami datang Kami bersyukur Tuhan. Muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. jiwa kami memuji-muji Tuhan. Jiwa kami mengagumi. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Glory. Terpujilah Haleluya. Oh, jiwa kami menyembah. Terpujilah Tuhan. Jiwa kami bersyukur. Haleluya. Hai jiwaku memuji. Bersyukur buat kebaikan. Terima kasih Yesus. Kau begitu baik. Hanya anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah, Terima kasih. terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kau yang terindah dalam hidup kami. Kami memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami puji. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, Zat perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besarkah
segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkau yang terbaik. Kami tinggikan namamu. Ku sembah Kami tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Engkau yang terindah, Engkau yang termanis, puji. Ku cinta Engkau lebih dari semua, Yesus.
sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa. Benar Bapa, betapa kagumnya kami terhadap Engkau. Betapa herannya kami terhadap Engkau. Engkau Allah yang luar biasa, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa. Pujian yang telah kami persembahkan kepadamu, biarlah itu berbau harum di hadapan-Mu. Segala penyembahan kami yang masih penuh dengan kekurangan, biarlah itu berkenan di hadapan Bapa. Kami mau belajar lagi, mau belajar dan belajar lagi untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami juga mau belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami, berilah kami iman untuk kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Berkati umat-Mu dimanapun berada. Engkau Allah yang melawat hidup mereka Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom untuk kita. Shalom. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah yang penuh kasih. Dia setia terhadap kita. Di mana di sore hari ini kita masih diberi kesempatan bersyukur, berdoa. Baik, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 129. Mazmur 129 kita akan baca ayat 1 sampai 8. Mazmur 129, demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil, Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur.
Mereka seperti rumput di atas soto yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas. Sehingga orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, kita telah membaca ayat ini di mana kita melihat bagaimana penderitaan ataupun kesesakan yang dialami oleh pemazmur di sini. Bukan kesesakan biasa, bukan penderitaan biasa, tetapi lebih dari biasa yang kita pikirkan. Dia mengatakan di sini, mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku. 2 kali dia mengatakan, mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku. Bahwa dari masa muda, dari sejak dia muda, begitu banyak ataupun ada orang-orang yang membuat dia menderita dari si pemazmur ini. Tetapi apa yang menjadi imannya dikatakan, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Bahkan dia mengumpamakan bagaimana penderitaan yang sedang dialami dia. Dikatakan di ayat ketiga, di atas punggungku pembajak membajak. Saya coba bayangkan kalau seorang pembajak di sawah itu kan ada kayu di belakang itu. Kalau di kerbau kan ada tarik-tarik gini. Bahwa betapa sakitnya yang dialami dia. Betapa menderitanya si pemazmur di sini. Sedangkan kita hanya tergores pisau aja begitu sakit. Tapi lebih seperti kayak ditarik-tarik. Aduh gimana ini, saya tidak tahu lagi. Penderitaan yang luar biasa yang sedang dialami oleh pemazmur. Dikatakan di atas punggungku pembajak membajak. Membuat panjang alur bajak mereka. Ibarat kata mereka bersukaria, bersukacita. Bagaimana mereka menyiksa saya, bagaimana mereka membuat saya menderita. Tetapi dia tahu penderitaan itu, penderitaan yang dialami dia, ada Tuhan yang selalu setia dalam hidupnya. Dikatakan ayat keempat, Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Tuhan setia. Tuhan menolong dia. Meskipun penderitaan-penderitaan ataupun ada banyak orang yang membuat dia menderita. Tapi dia katakan Tuhan itu adil. Orang-orang berusaha membuat saya menderita. Orang-orang berupaya bagaimana saya supaya lebih menderita. Tapi dia katakan Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Bahkan di ayat 5 dikatakan semua orang yang benci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Semua orang yang benci Tuhan, semua orang yang benci Allah akan mendapat malu. Pertolongan Allah terjadi kepada si pemazmur. Bahkan dikatakan di dalam ayat 6. Di ayat 5 dikatakan semua orang benci Sion. Semua orang-orang yang benci Sion dikatakan di ayat 6. Mereka itu seperti rumput di atas soto yang menjadi layu sebelum dicabut. Yang tidak digenggam tangan penyabit. Artinya dia mengumpamakan seperti rumput-rumputan yang tidak ada tanaman atau tanah yang di bawahnya. Dia lepas dari tanah, akan cepat layu.
Setiap orang yang membenci Tuhan, setiap orang yang melawan, dia akan cepat layu dikatakan. Umat Tuhan, saya tidak tahu menjadi pergumulan kita. Mungkin kita berkata, orang itu berupaya membuat saya menderita. Orang itu selalu menyesakkan hati saya. Orang itu selalu membuat saya sedih. Percayalah seperti yang dikatakan si pemazmur ini. Tuhan itu adil. Tuhan tahu keadaan kita. Tetaplah lakukan kebenaran. Tetaplah hidup benar. Itu bukan menjadi urusan kita, itu bukan menjadi bagian kita. Tetapi Tuhan itu selalu adil bagi setiap orang. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya bagi kita. Yang kedua, ketika kita melawan Tuhan, ketika kita menjauh dari Tuhan, ingatlah, kita seperti daun-daunan yang tidak ada tanaman ataupun tanah. Kita akan seperti cepat layu dan tidak ada kekuatan dalam hidup kita. Mari datanglah kepada Tuhan. Dia menjadi sumber kekuatan kita, yang memberi pengharapan kekuatan dalam setiap pergumulan hidup kita. Itulah firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Serahkan kepada Bapak Gembala. Iya, puji Tuhan. Tuhan yang menolong kita dalam setiap kesesakan kita. Tuhan akan meluputkan kita dalam segala pergumulan kita. Itu harus kita aminkan ya. Kita harus yakini bahwa orang-orang yang bermaksud tidak baik terhadap kita pun Tuhan yang akan menjadi pembela bagi kita. Puji Tuhan. Kita akan menaikkan syafaat kita dalam ibadah doa pada malam hari ini. Bersama kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kepadamu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah para pemazmur, khususnya Daud, Allah kami, Allah yang hidup, yang sampai hari ini kami percaya, kami duduk, kami mendengar Engkau berbicara hari ini. Satu bukti bahwa kami percaya kepadamu ya Tuhan, meski kami masih banyak kurang percaya. Kami mau belajar percaya kepada firman-Mu Tuhan. Mungkin di antara kami ada penderitaan yang sejak dari kecil hingga hari ini, pergumulan yang tidak bisa lepas dari hidup kami. Namun kami percaya Engkau tidak menutup mata, Engkau yang menjadi pembela bagi kami. Jika ada di antara umat-Mu yang mengalami kesesakan yang sama seperti memikul bajak yang begitu panjang dan berat, Tuhan, hanya kepadamu kami datang. Kepadamu kami datang, hamba tidak tahu satu persatu umat-Mu Tuhan menghadapi pikulan beban yang begitu berat. Tetapi Engkaulah yang menciptakan kami, Engkaulah pemilik hidup kami, Engkaulah yang mengangkat segala beban itu. Dalam nama Yesus Kristus, semua jemaat yang ada mendengarkan firman, mendengarkan doa ini di rumah dimanapun engkau berada, aminkan. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menanggung beban itu Tuhan. Engkau yang mengangkat, Engkau yang membela umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Kami milik-Mu. Engkau tidak mau sedikit pun kami dibebani oleh beban yang membebani hidup kami di dunia ini. Angkatlah semua Tuhan. Jika kami harus menjalaninya, mari Engkau turut bersama dengan kami Tuhan. Menguatkan punggung, menguatkan hati, menguatkan jiwa kami, pikiran dan perasaan kami. Kami percaya kepada Tuhan yang telah berfirman malam ini. Tuhan terima kasih, terima kasih. Dalam memikul beban itu, kami bertumbuh ke bawah, berakar, bertumbuh ke atas, menghasilkan buah-buah. Kami percaya itu.
Kami percaya firman Tuhan. Hamba bawa seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam pergumulan pernikahan, pekerjaan, mencari pekerjaan, usaha. Dalam pergumulan keluarga mereka. Dalam pergumulan anak-anak kami, sekolah yang lanjut usia, kesehatan, apapun kondisi kami. Hanya kepadamu kami percaya, makanya kami datang malam ini Tuhan. Kami bawa hidup kami. Pergumulan kami ada juga yang pengen semakin dekat kepada Tuhan. Kami pengen hidup lebih rohani. Ini juga pergumulan bagi kami. Tolong kami Bapa, lebih mengasihi Tuhan. Berkatilah umat-Mu yang sudah datang beribadah di ruangan ini, di lantai 1 maupun di live streaming. Berkatilah umat-Mu. Kesetiaan mereka dalam beribadah meski kami tidak menjadikan itu jadi alat untuk meminta sesuatu kepadamu. Tapi hamba berdoa, jadikan buatlah perbedaan antara umat-Mu yang setia beribadah dengan mereka yang menjauhi Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Terima kasih kami membawa pelayanan kami, rencana panitia Natal akan rapat dan akan berangkat ke Tuban. Kiranya Tuhan menolong rencana ini. Lindungi rencana ini, biarlah jadi sesuai kehendak Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan lewat acara panitia ini Tuhan. Tolong segala kebutuhan yang diperlukan. Engkau juga menolong tempat di mana kami akan melakukan rapat. Kiranya semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkat-Mu melimpah bagi pelayanan kami, rencana Natal bulan 12 nanti. Kami serahkan panti ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di sini dibina. Banyak jiwa-jiwa di sini yang dipelihara oleh Tuhan. Oh Tuhan, rumah doa ini, rumah-Mu ini diberkati oleh Tuhan. Engkau ada di tempat kami, di rumah sidang jemaat-Mu. Terpujilah Tuhan, kami bawa hidup kami mulai dari pelayan gembala sidang, penatua, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, keluarga kami semuanya. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Allah tercurah bagi kami sepanjang bulan, sepanjang tahun ini, bahkan Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Selamat malam semuanya.